Baik, di sini saya akan menjelaskan panduan praktikum audit atlas untuk indeks B240 dan indeks B250. Nah, kita langsung masuk saja pada indeks B240, kelangsungan usaha atau going concern. Pada kertas kerja ini, auditor melakukan identifikasi dan menilai apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha atau going concern dari klien. Secara garis besar, terdapat dua aspek kriteria dalam menilai kelangsungan usaha klien. Yang pertama ada aspek keuangan, dan yang kedua ada aspek operasional. Masing-masing kriteria ini telah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh auditor berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh auditor, baik informasi eksternal maupun dari informasi manajemen. Selanjutnya, kita akan masuk di cara pengisian. Yang pertama, pada bagian awal, berisi salah satu bentuk metode untuk memprediksi kebangkrutan atau pailit dari suatu klien dengan menggunakan analisis Altman Z-score. Di bagian samping kanan terdapat perhitungan otomatis untuk metode ini dan hasil akhir dari perhitungan serta simpulannya. Nah, auditor dapat menjadikan salah satu indikator ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha. Untuk mendapatkan hasil analisis Altman Z-score, auditor harus yang pertama memasukkan pilihan nama akun secara drop-down pada kolom berwarna hijau sesuai dengan nama saldo laba yang relevan dengan laporan keuangan audit. Kemudian yang kedua, memasukkan pilihan nama akun secara drop-down berwarna hijau sesuai dengan nama modal pemegang saham yang relevan dengan laporan keuangan audit. Kemudian kita masuk pada pengisian bagian kedua atau analisis kelangsungan usaha atau risk assessment. Nah, di sini terdapat daftar faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam prosedur audit untuk menilai keberlangsungan usaha. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk cara pengisiannya, pada pelaksanaan prosedur di sini diisi dengan drop down dilaksanakan, tidak dilaksanakan, atau tidak berlaku. Kemudian untuk penjelasannya diisi manual. Alasan dari isian pelaksanaan prosedur sesuai drop down yang dipilih. Kemudian untuk ref KKP, referensi atau link ke atas kertas kerja tambahan yang dibuat auditor untuk mendukung pengujian. Nah, kita masuk ke bagian ketiga atau prosedur dan aktivitas terkait. Nah, di sini terdapat pertanyaan dari aspek keuangan dan operasional diisi atau dijawab dengan pilihan ada atau tidak. Jika dijawab ada, maka diberi penjelasan secara manual, serta dilampirkan dokumen pendukung terkait atas kondisi tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian 4, bagian akhir atau simpulan. Nah, di sini, jika salah satu pertanyaan pada bagian kedua dijawab ya atau ada, maka otomatis akan terdapat simpulan. Terdapat permasalahan going concern, jelaskan rencana manajemen dan pendapat auditor atas rencana manajemen. Untuk indeks B240 ini ada catatan, jika isu kelangsungan usaha teridentifikasi, auditor harus melakukan prosedur bagaimana disyaratkan dalam SA, diantaranya berupa mendapatkan dokumen pendukung yang relevan terkait rencana manajemen dalam merespon isu going concern perusahaan dan melakukan evaluasi kembali berdasarkan dokumen rencana manajemen dan hasil permintaan keterangan dengan manajemen apakah rencana manajemen masih reasonable. Nah,
selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit. Pada indeks ini, kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor telah memperoleh surat representasi dari manajemen dan isinya telah sesuai dengan SA 580 representasi tertulis atau tidak. Nah, untuk representasi tertulis diperoleh menjelang akhir atau mendekati, tetapi tidak sesudah tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Nah, pernyataan tertulis itu mencangkup seluruh laporan keuangan dan seluruh periode yang disebutkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan SA 580 representasi manajemen, terdapat beberapa ketentuan yang terkait isi dan hal-hal yang harus tercangkup dalam representasi manajemen. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan pada kolom kondisi. Sini ada 8, bisa dilihat. Nah, representasi tertulis dari manajemen tidak boleh digunakan sebagai pengganti pelaksanaan prosedur audit lainnya dan satu-satunya bukti untuk masalah audit yang signifikan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke cara pengisian. Yang pertama, berdasarkan pertanyaan pada kolom kondisi, auditor harus mengisi sesuai dengan kondisi yang ada pada klien dengan jawaban ya atau tidak. Nah, yang kedua, auditor dapat menambahkan informasi penjelas dalam kolom komentar mengenai kondisi dari masing-masing pertanyaan. Yang ketiga, auditor dapat menambahkan referensi, misalnya link ke kertas kerja yang mendukung. Yang keempat, jika semua pertanyaan telah dijawab, misalnya di sini jika semua pertanyaan telah dijawab, maka akan muncul simpulan secara otomatis sesuai dengan hasil jawaban yang dapat berupa representasi manajemen telah memadai atau tidak memadai. Nah, jika simpulan muncul tulisan representasi manajemen tidak memadai, maka nanti auditor akan diminta untuk menjelaskan hal tersebut pada kotak penjelasan. Nah, karena di sini representasi manajemen telah memadai, berarti kita tidak perlu menjelaskan. Nah, yang keenam, di sini ada kotak status KKP. Nah, kotak ini menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak berwarna biru. Nah, di sini jika komplit, maka seluruh pertanyaan telah diisi atau dijawab. Nah, jika incomplete, maka sebaliknya mungkin ada salah satu pertanyaan yang belum dijawab. Nah, auditor akan mempertimbangkan standar audit SA lainnya yang mengharuskan surat representasi manajemen memuat hal-hal relevan lainnya seperti SA 540 untuk menyatakan kewajaran asumsi estimasi akuntansi yang digunakan manajemen. Sekian penjelasan terkait panduan pengisian indeks B240 dan B250.